Pemirsa, makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh semua orang setiap hari. Ya, meski peluang pasarnya tampak luas, menjalani bisnis makanan atau kuliner di masa pandemi merupakan hal yang cukup menantang. Pandemi berikan dampak signifikan terhadap sektor kuliner. Tak sedikit bisnis kuliner yang tumbang ketika pandemi melanda. Berdasarkan data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, terdapat 1.033 restoran yang resmi tutup secara permanen di Indonesia sepanjang 2020. Agar bisnis kuliner bisa berjalan dengan optimal di masa pandemi, pengusaha perlu beradaptasi dengan situasi. Mereka juga dituntut untuk bisa mengimplementasikan beragam solusi terkini agar bisa bertahan dan berkembang. Perusahaan operator layanan program loyalitas Autopoint merangkum kiat yang dapat membantu bisnis kuliner beroperasi secara optimal di masa pandemi. Di antaranya adalah beradaptasi dan maksimalkan platform media sosial. Selain menjual makanan matang, pengusaha kuliner bisa mulai melirik potensi penjualan makanan dalam bentuk frozen food. Frozen food tak hanya membutuhkan biaya yang lebih efisien, tapi juga bisa bertahan lebih lama dan dapat dipasarkan dengan lebih luas melalui e-commerce. Hal lain adalah dengan menerapkan strategi marketing yang efektif. Pandemi bisa menjadi waktu yang cocok untuk memikirkan kembali strategi pemasaran yang efektif dan berkelanjutan, sehingga Anda dapat melakukan pendalaman pasar serta perluasan pasar. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas lebih jauh lagi soal tema kita di pagi hari ini, yaitu gali cuan ala startup snack halal, sudah terhubung melalui Zoom dengan Mas Gilang Andika Siara selaku co-founder dan juga COO dari King Snack Pack. Halo, selamat pagi Mas Gilang. Gimana kabarnya, sehat ya? Pagi-pagi, baik-baik, sehat-sehat. Gimana semuanya? Oke, Mas Gilang, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di Power Breakfast di pagi hari ini. Ya, Mas Gilang, terkait dengan tema kita kali ini, menggali cuan begitu ya, terkait dengan bisnis makanan ataupun kuliner. Mas Gilang boleh ceritain ke kita terlebih dahulu nih, gimana sih sebetulnya awal dapat ide untuk bisnis ini? Jadi sebenarnya King Snack Pack ini dimulai di tahun 2019 ya. Ada kita bertiga, ada Akmal, ada Raffi, dan saya sendiri. Nah, gagasannya itu dimulai dari Akmal yang kuliah di Australia ya. Kalau di sana nama makanannya sebenarnya halal snack pack, atau kadang-kadang disingkat sebagai HSP. Nah, makanan itu sebenarnya dibuat sama komunitas orang-orang Lebanon di Australia. Konsepnya itu seperti kebab, tapi bukan finger food gitu ya. Jadi kalau kebab itu kan kita makan pakai tangan ya. Tapi kalau ini kita makan pakai garpu dan di box take away. Nah, makanan itu ada carbs, nasi atau french fries, ada protein juga, daging sapi atau ayam, ada salad. Nah, terus di atasnya itu ada topping-topping saus. Jadi ada garlic mayo, ada chili mayo, ada barbecue. Nah, kebetulan konsep ini ada di negara-negara barat lainnya sih. Jadi kalau di Amerika itu kita bilangnya loaded cheese fries. Kalau di Kanada itu poutine. Kalau di Belanda itu kapsalon. Nah, kalau di Australia itu halal snack pack. Nah, culture makanan ini nih yang kita mau bawa ke Indonesia gitu. Oke, tapi sejauh ini Mas Gilang sendiri melihat market untuk produk snack halal di Indonesia itu seperti apa? Ya, jadi awal-awal kita brainstorm ya, kita lihat kan, wah kalau nasi goreng itu udah banyak pemainnya, apalagi kopi gitu kan. Nah, pas kita baru mulai, ada dua brand yang specifically menjual makanan yang mirip gitu ya. Tapi dua brand ini belum memberikan dampak yang besar di market snack pack. Nah, kita percaya kita bisa menjadi pelopor di market snack pack di Indonesia gitu. Walaupun bukan yang pertama kali ya, tapi kita percaya pelopor atau pioneer itu adalah brand yang bisa membuat makanannya menjadi culture di negaranya gitu. Oke, ini berarti persaingannya di Indonesia sendiri gitu ya Mas Gilang ya, kita sebut Betul. market Indonesia. Cukup ketat nggak? Kompetitif sekali nggak sejauh ini? Nah, kebetulan yang tadinya itu ada dua brand yang menjual makanan yang serupa, sekarang semenjak kita ada, rata-rata tuh setiap kuartalnya tuh per 3 bulan ya, ada brand baru yang lahir menjual konsep yang mirip. Jujur kita nggak concern sih soal ini, karena kita lihat begini, market itu memang besar, peminatnya banyak, brand-brandnya bertambah, tapi kita pioneer di situ. Sama kayak boba atau yang sekarang lagi ngetren tuh Crofol ya. Konsepnya mungkin udah ada dari lama, tapi pelopor brandnya itu siapa? Nah, kita mau seperti itu, gitu. Oke, tapi kemudian tentunya ketika seseorang ingin memulai bisnis kan harus melakukan yang namanya research and development terlebih dahulu nih. Nah, untuk Mas Gilang sendiri proses research and development-nya itu sebelum menghasilkan produk yang ada sekarang itu seperti apa? Nah, kita udah 2 tahun ya. Jujur sampai sekarang ini kita belum ada banyak variasi menu karena kita masih ada PR untuk membuat
snack pack itu familiar di orang-orang Indonesia gitu ya. Kalau kroffel kan mungkin lebih rada gampang ya. Nah, kita nggak mau kayak gini nih. Misalkan ada restoran yang menunya ada Indonesian food, ada Chinese food juga, ada Western food juga gitu ya. Audiensnya akan bingung, brand identity itu seperti apa sih? Brand ini dikenal karena apa? Nah, kita mau King Snack Pack itu ya sama dengan snack pack. Tapi biasa prosesnya kita kerjasama dulu sih kalau sama chef ya, kalau kita mau ada menu baru gitu ya. Chef-chef ini nanti propose beberapa resep, kita blind test dan dengan sampel sekitar beberapa puluhan orang lah. Lalu kita pilih dari hasil polling yang terbaik gitu. Nah, apakah ke depannya kita akan ada menu-menu lain? Pasti, dan tentunya akan tetap sesuai sama konsep kita gitu. Oke, jadi memang akhirnya ada proses di sana. Tapi sejauh ini Mas Gilang, ada nggak menu yang kayaknya kira-kira paling banyak dipesan atau paling digemari dari langganannya King Snack Pack ini? Yang pastinya snack pack ya, tapi di sini kita punya konsep lebih kayak build your own snack pack, di mana konsumen itu memilih sendiri komponen-komponen makanan yang mereka mau gitu. Jadi kalau yang paling populer karbonya itu French fries, proteinnya itu beef. Jadi sebutannya beef snack pack gitu ya. Emang kalau makan fast food itu di kepala orang biasanya emang kentang goreng sih. Oke, kemudian tentunya untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi kan harus melakukan kerjasama dengan beberapa mitra contohnya ya. Nah, sejauh ini kalau kerjasama dengan platform food delivery itu udah sebesar apa? Ada berapa mitranya? Kita udah hampir di semua platform online sih ya. Kebetulan at least 90% dari penjualan kita itu berasal dari platform online food delivery gitu ya. Nah, di mata kita sebenarnya ibaratnya platform-platform ini sama seperti supermarket offline ya. Kalau produknya dipajang di spot-spot yang bagus, kayak misalkan di etalase depan atau di kasir ya, pasti lebih banyak orang yang lihat gitu. Dan kemungkinan orang beli itu akan lebih besar. Nah, sama kayak di platform ini, kita perlu brand kita itu lebih sering diekspos ke orang-orang. Caranya gimana? Salah satunya berpartisipasi di campaign-campaign mereka gitu. Jadi ikut promo campaign 30%, Harbolnas, 99, 10, dan seterusnya. Ini emang salah satu cara untuk meningkatkan brand awareness ya, karena kalau makanan kita enak tapi konsep dan marketingnya juga tidak berjalan dengan baik, bakal juga susah untuk sustain. Nah, jujur kita lihat zaman sekarang anak-anak milenial, anak-anak Gen Z tanpa disadari itu selalu disodorin sama iklan-iklan di dunia digital sebenarnya. Jadi mau nggak mau kita harus beradaptasi sih gitu. Bagaimana kemudian target market dari King Snack Pack dan apakah kemudian sudah mulai dibuka peluang franchise untuk masyarakat? Yes. Target marketnya pasti lebih ke milenial dan Gen Z ya, karena lebih dari 50% populasi di Indonesia itu anak-anak muda semua. Jadi kedepannya memang harus beradaptasi ke sana sebagai target market ya. Kalau ditanya tentang peluang franchise, sekarang kita ada 2 cabang pusat dan 4 cabang franchise, jadi total ada 6 outlet ya. Dan ada beberapa lagi yang progress. Hopefully kita bisa hadir juga di kota-kota lain ke depannya. Oke, jadi kita harapkan sudah mulai dekat nih nanti ya kalau memang mau membeli ataupun memesan produk-produk dari King Snack Pack. Oke, tapi mungkin sejauh ini dengan adanya pandemi COVID-19 kita tahu berdampak sangat serius terhadap berbagai sektor usaha. Tapi gimana nih dengan bisnis yang Mas Gilang jalankan sendiri? Apakah ikut terdampak pandemi juga atau seperti apa? Jujur karena pandemi ya, kita justru malah lebih cuan sih. Jadi banyak teman-teman kita juga yang pengusaha F&B juga ya, malah kan ada dampaknya gitu ya. Sayangnya kebanyakan dari mereka tuh rely-nya sama dine-in, jadi lebih makan langsung di tempat gitu ya. Kalau kita lebih fokus ke online. Nah, kan udah jarang nih orang makan di luar ya, makannya pada di rumah nih. Tapi lama-lama mereka bosan juga sama makanan yang di rumah. Nah, salah satu opsi makanan platform online ya King Snack Pack gitu. Jadi pas lagi pandemi kita malah jor-joran di marketingnya. Secara tadi saya bilang kita ikut campaign, tapi kita juga kerjasama sama KOL, kerjasama sama brand-brand lain juga, sama F&B lain juga. Nah itu yang sebenarnya membuat kita bisa jadi bersama-sama berjabat tangan supaya kita bisa menghadapi pandemi ini gitu. Oke. Tapi seiring dengan pelonggaran PPKM yang terus dilakukan, akhirnya justru malah semakin positif atau seperti apa dari sisi bisnisnya Mas Gilang? Lebih positif karena dari pandemi kan orang jadi inget ya, wah kita salah satu jadi brand yang lebih masuk ke top of mind-nya gitu. Jadi gimana kita bisa survive lagi pandemi, keluar dari pandemi akan juga bisa sustain gitu, seperti itu. Oke, kemudian target dalam waktu dekat kira-kira apa nih? Mungkin mau ngeluarin menu baru atau mungkin mau buka toko atau cabang baru atau apa nih? Targetnya kita mau mencapai sekitar 10 outlet dulu ya, for now. Terus kita juga mau membuat daging yang lebih variatif, jadi masuk juga ke
kelas-kelas yang lain gitu ya. Dan seenggaknya kita bisa buka di luar Jabodetabek sih, gitu. Oh, oke. Tapi kemudian dengan target tadi kita harapkan memang bisa dilakukan begitu ya, upaya-upayanya tetap lancar. Tapi apa sih sebetulnya menjadi harapan dari Mas Gilang dan tim begitu ya terhadap ekosistem bisnis kuliner ataupun makanan halal ini secara keseluruhan? Oke, jadi kalau konteksnya market snack pack sendiri atau makanan yang serupa ya, kita mau terus menjadi main player di market ini dan menjadi top of mind orang-orang Indonesia gitu ya. Aduh, pengen order makanan online nih, order apa ya? King Snack Pack gitu. Tapi kalau konteksnya Kings in general gitu ya, kita mau menjadi suatu F&B holding company yang mempunyai beberapa brand yang konsepnya sama juga gitu. Jadi membawa culture dari negara lain ke Indonesia, culture kuliner lah, seperti itu, Mas. Oke, tapi kemudian Mas Gilang sendiri melihat peran pemerintah gitu ya untuk membantu atau membangun bisnis kuliner di Indonesia ini udah sejauh apa? Apakah kontribusi dari pemerintah ini sudah cukup membantu para pelaku usaha atau mungkin masih ada yang harus ditingkatkan lagi? Dari kita sendiri sih menurut saya masih banyak yang perlu ditingkatkan ya, apalagi kalau kita kan punya luxury untuk membuat desain bisa berperan di dunia digital gitu ya, tapi buat UMKM yang lebih fokus ke offline gitu ya, mungkin mereka lebih perlu bantuan sih, apalagi kaki lima seperti itu mereka sangat berdampak sekali gitu, kan nggak ada yang makan di luar dan mereka nggak punya akses buat online juga gitu, jadi mungkin lebih ke mereka sih, kita masih ada privilege mungkin. Oke. Jadi memang dukungannya diharapkan tetap berlanjut begitu ya. Tapi kemudian betul. Mas Gilang, ini kan kita di segmen Create Up berbicara soal bisnis, how to start gitu ya, dan Mas Gilang dan teman-teman sudah memulainya lebih dulu. Ada nggak sih saran untuk teman-teman yang mungkin punya pikiran untuk memulai bisnis di industri yang sama nih, sama kayak Mas Gilang di bisnis kuliner, bisnis tech dan sejenisnya? Apa yang bisa diberikan sarannya kepada teman-teman? Untuk mulai suatu bisnis ya, tadi kayak saya bilang kalau di makanan tuh bukan berarti makanannya harus enak juga, tapi konsepnya juga harus bagus. Jadi kita mau bisnis misalkan sabun kayak atau skincare atau makanan ya, dua kerangkanya itu pasti dari marketingnya dan juga dari R&D-nya. R&D-nya pasti kalau misalkan di skincare gitu pasti kan orang-orang yang chemistry ya biasanya ya, teknik kimia gitu, tapi marketingnya juga bisa. Jadi sebenarnya R&D itu ya itu istilah ilmuannya, tapi yang mengkomunikasikan konsepnya itu ke eksternal, ke orang-orang, ke audience itu orang-orang marketing. Jadi ini adalah dua kerangka fondasi lah. Kalau misalnya kita ngomongin legal atau misalkan kita ngomongin yang lainnya, itu bisa kita perlu juga, tapi kerangkanya itu di dua ini. Jadi makanan kita di King Snack Pack itu nggak harus enak aja, tapi harus ada ceritanya gitu ya. Kita harus menjual cerita. Itu yang bisa menjadi culture di bisnisnya gitu. Oke, jadi ada yang bisa orang ingat dari suatu brand ataupun bisnis yang kita tawarkan ke masyarakat ya Mas Gilang, itu jadi poin penting juga di obrolan kita hari ini. By the way, Mas Gilang, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah mampir di Power Breakfast pagi ini ya Mas Gilang ya. Terima kasih, sama-sama. Sukses selalu untuk King Snack Pack. Terima kasih Mas Gilang.